Hello, salam damai. Damaimu adalah damaiku, damai kita semua. Dari studio pastoral GKJ Gumulan kami hadir dalam program Cerita Jemaat. Kali ini cerita yang kami terima dari Bapak JK. Begini Bu Pendeta, saya ini orangnya tidak suka menghitung, hitung-hitungan lah. Beda ya, pokoknya saya itu gak suka matematika. Maka saya mau bertanya, apakah di antara jemaat kita ini ada guru matematika yang bisa ngajar anak saya? Pusing Bu saya ngajari anak saya, apalagi kalau sudah ketemu sintangkos. Gimana ya, waktu sekolah itu saya enggak suka dengan pelajaran bahasa. Saya enggak suka dengan pelajaran matematika, suka saya bahasa. Nah, ketika berumah tangga, saya menyerahkan segala hitung-hitungan itu ke istri saya, tak serahkan gaji bulanan untuk mengelolanya. Pandai istri saya mengelola itu, semuanya beres. Lah kalau mikir matematika kok saya itu kayak mikir masalah yang tidak ada ujungnya. Berat Bu Pendeta, bagaimana ini ya? Oke, hello Bapak JK yang tidak suka matematika, sukanya lebih pada bahasa. Oke, siapa kalian di sini yang suka matematika? Hayo angkat jarinya. Ada yang suka matematika? Lah, kok dikit? Padahal matematika itu sangat dibutuhkan manusia. Karena hidup ini bagikan matematika. Percaya enggak? Oke, mari bersama kita membahasnya. Ya, otak manusia merupakan bagian dari organ tubuh yang menjadi segala daya kekuatan untuk hidup dan merespon segala stimulus dari luar. Otak manusia terbagi di dua bagian, otak kiri dan kanan. Otak kedua sisi yang berbeda itu tentunya berperan untuk perilaku dan berpikir yang berbeda pula. Nah, kita cermati kalau otak kiri itu mengontrol tubuh bagian kiri. Keterampilan angka, matematika, keterampilan ilmiah, menganalisa, objektivitas, menulis, berbicara, logika dan pertimbangan. Tugas otak kiri. Sementara otak kanan mengontrol tubuh bagian kanan. Bagaimana bentuk tiga dimensi, musik, selera seni, penyatuan, subjektivitas, imajinasi, intuisi, kreativitas, emosi ada bagian otak kanan. Nah, bicara otak yang cerdas akan mengingatkan kita pada salah satu bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang cerdas. Mana? Benar, Yahudi. Banyak ide dan penemu besar diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan hadiah Nobel pun banyak diterima orang-orang Yahudi. Dr. Stephen Carleon secara garis besar mengungkapkan ada 4 rahasia. Mari belajar bersama. Yang pertama, persiapan melahirkan. Biasanya para wanita Yahudi yang hamil itu mereka diajarkan, diminta dan melakukan sering bernyanyi, bermain piano. Suaminya membelikan buku matematika dan mereka berdua menyelesaikan soal matematika itu sampai si istri melahirkan. Melatih kecerdasan otak si anak sudah sejak dalam kandungan. Yang kedua, cara makan. Sejak awal mengandung, para wanita Yahudi banyak mengkonsumsi kacang almond, korma, susu, selain roti dan ikan tentunya. Ikan pun ikan yang tanpa kepala. Jadi sangat bergizi tentunya. Bahkan makan buah sebelum hidangan utama. Makan diperhatikan untuk kesehatan, kecerdasan otak sejak bayi dalam kandungan. Yang ketiga, anti merokok. Penelitian ilmuwan di Universitas Israel menunjukkan nikotin dapat merusak sel utama dalam otak manusia. Selain itu, nikotin juga akan melekat pada gen sehingga anak keturunan perokok bisa saja tidak cerdas atau bahkan mengalami cacat otak. Yang keempat, sistem pembelajaran dalam pendidikan. Sejak dini anak-anak Yahudi diajarkan matematika berbasis perniagaan dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian saat mereka sekolah menengah di perguruan tinggi lebih fokus pada pelajaran sains. Mereka didorong meneliti dan menciptakan sebuah produk.
Kombinasi antara genetis, usaha saat masih janin dalam kandungan, dan pembelajaran yang diterima anak dari sekolah sedini mungkin sampai perguruan tinggi menjadikan anak-anak cerdas, logis, matematis, analisis, dan menciptakan sesuatu yang baru. Sementara di sisi lain orang menganggap matematika sebagai momok. Nah, mari bersama bicara matematika. Halo matematika, para penggemar matematika atau yang sedang belajar matematika. Satu novel dari Andrea Hirata, Guru Aini, terbit di tahun 2020. Andrea Hirata mengilustrasikan seorang guru matematika yang bernama Desi Istiqomah dan Aini muridnya di sebuah desa, di sekolah desa yang sangat terpelosok di mana Desi mengabdikan dirinya sebagai guru. Novel ini diawali dengan keteguhan hati seorang gadis cerdas. Seorang gadis cerdas, Desi, yang bercita-cita menjadi guru matematika. Ya, ia ingin menjadi guru matematika seperti guru matematika yang menjadi idolanya. Sementara orang lain menganggap cita-citanya tidak cocok dengan kecerdasannya yang luar biasa. Desi berjanji pada dirinya, seperti ketika ia dibekali sepatu kets dari ayahnya, ia mengangkat semacam sumpah sepatu bahwa ia akan selalu memakai sepatu olahraga pemberian ayahnya sampai anak jenius matematika ditemukan. Dia tidak akan melepaskan sepatu olahraga itu. Kunci keistimewaan dari novel Andrea Hirata kali ini adalah konflik yang diambil dalam buku ini yang mengusung persoalan bagaimana guru Desi berusaha mengajarkan matematika pada Aini yang memiliki daya tangkap rendah. Adapun kita bisa belajar beberapa kutipan menarik dalam novel Guru Aini. Yang pertama, tanpa idealisme, matematika akan menjadi lembah kematian pendidikan. Kemudian yang kedua, menjadi guru adalah panggilan jiwa. Kita akan kesulitan memajukan pendidikan jika seorang guru ingin menjadi guru hanya sekedar mencari nafkah belaka. Yang ketiga, matematika adalah salah satu ilmu yang paling banyak memecahkan misteri. Karena matematika dapat mengubah peradaban. Yang keempat, menjadi guru matematika tak seindah yang dibayangkan. Anak-anak yang sebagian besar terlanjur memandang matematika menakutkan bagaikan hantu, maka di halaman 170 dikatakan, mengajarimu matematika macam mengajari ayam mengiong. Betapa sulitnya. Yang kelima, namun kalau kau tekun dan tabah, matematika memiliki hati seorang ibu. Tak peduli seberapa sering kau keliru, matematika tetap memberikan maaf, memberimu kesempatan. Kerjakan sampai ketemu jawabnya. Novel ini akan menginspirasi siapapun yang membacanya. Apalagi calon pendidik atau mereka para pendidik. Atau mereka yang mencintai pemerhati pendidikan. Adanya sinergi antara cita-cita, keberanian, dan idealisme menyalakan semangat kalau tujuan yang mulia pasti hendak dicapai. Untuk itu satu kalimat terakhir yang indah dalam novel ini sebelum tamat. Matematika kawan, bukan untuk para penakut. Ya, silahkan membaca novel Andrea Hirata, buku ini Guru Aini. Bukankah hidup kita juga bagaikan matematika? Sesulit apapun pasti ada penyelesaiannya. Soal matematika selalu ada jawabannya. Orang Jawa mengatakan, urip iku koyo itung-itungan, tambah sudo ping poro. Hidup ini bagaikan matematika, mengajarkan kita menambah semangat, mengurangi kesedihan, mengalihkan sukacita, membagi kebahagiaan, melimitkan pikiran negatif, mengkuadratkan kasih dan kepedulian, mengintegralkan tujuan hidup.
Seperti kehidupan ini, manusia berharga karena memberi arti bagi sesamanya. Untuk itu, hello Bapak JK yang sudah memberi diri perhatian bagi si kecil mengajari matematika. Kalau masih membutuhkan guru les matematika, bisa japri. Untuk jawaban siapa yang akan mengajari matematika, ada banyak ahlinya di tempat kita. Apalagi mengajari matematika kehidupan. Ya, saat ini ada salam-salam dari kami, salam manis dan terima kasih untuk mereka para guru matematika. Halo Mbak Guru Harti, Bude Guru Titik, Tante Guru Lydia, Bu Guru Desi, Mas Guru Joko, pecinta matematika dan para ibu rumah tangga, pelaksana matematika praktis harian. Demikian cerita kita pada saat ini. Kirimkan ceritamu, curhatanmu, pertanyaanmu atau kirim-kirim salam. Jangan lupa subscribe di channel ini, jangan lupa memberi like. Silahkan di komen dan bisa di-share cerita ini. Dan untukmu, mereka yang selalu mencintai dan berusaha mencintai matematika di kehidupan ini. Satu lagu untukmu dari See You Again Parodi, ulangan matematika. Bye. Matematika bikin kepala pusing, 7 galaksi bikin galau asli. Waktu latihan easy to get done, waktu ulangan otak jadi sariawan, otak sariawan. Kepala pusing, 7 keliling rambut sampai keriting. Waktu latihan